Vegetarian Chef Indonesia Season 3, kompetisi memasak vegetarian pertama di Indonesia kembali digelar. Pencarian peserta berbakat dari berbagai kota, Jakarta, Pekanbaru, Batam, dan Medan. Chef Vegetarian Sakti, sukses! Selamat datang kembali di Vegetarian Chef Indonesia 2025. Kali ini para peserta datang dari berbagai latar belakang yang berbeda, namun dengan satu tujuan, yaitu untuk menjadi juara Vegetarian Chef Indonesia Season 3. Audisi Vegetarian Chef Indonesia Season 3 dilakukan dengan penuh kegembiraan. Para peserta saling menunjukkan kreativitas dan kemampuannya dalam dunia kuliner. Di season ketiga ini, para peserta dihadapkan kembali dengan juri-juri profesional dan berpengalaman di bidangnya. Chef Rahmat Kusnedi, Chef Rafael Triloko, dan Chef Asyang Lee. Kami tunggu di kompetisi Vegetarian Chef Indonesia Season 3. Audisi Vegetarian Chef Indonesia Season 3 sukses digelar di 4 kota yang berbeda, yaitu di kota Jakarta, Pekanbaru, Batam, dan Medan. Kali ini kota Jakarta menjadi tempat audisi pertama. Keceriaan dan semangat berkompetisi membawa peserta audisi beradu kreativitas dalam menyajikan menu andalan mereka. Vegetarian Chef Indonesia Season 3, kami siap bersaing. Perkenalkan, nama aku Kirana. Hari ini aku bakal ikuti kompetisi masak dan hari ini aku akan memasak cheesecake yang pastinya legit dan enak. Alasannya aku ikut kompetisi ini supaya aku bisa menambah pengalaman dan men-challenge diri aku dalam bidang memasak. Aslinya tuh aku suka banget baking, terutama buat roti, tapi kali ini aku mau challenge diri aku masak cheesecake ini karena biasanya aku juga suka bikin di rumah dan rasanya pun enak banget. Biasanya kadang-kadang aku kasih dengan rasa matcha ataupun yang original. Adonannya agak halus, kita kasih stevia supaya lebih manis. Nah, kalau kalian mau pakai gula pasir pun juga boleh, tapi kalau mau lebih sehat bisa pakai stevia. Aku bakal kasih stevianya sekitar 4 atau 5 tetes. Aku yakin banget aku bisa menang karena menurut aku cheesecake ini tuh ekonomis, rasanya enak dan juga gampang banget dibuat di rumah. Jadi aku pasti yakin ini bisa menang. Oke, ini dia nih cheesecake ala aku dan atasnya aku kasih strawberry untuk sebagai garnish. Nah, sebelum kalian santap cheesecake ini, kalian bisa masukinnya ke dalam kulkas sekitar 30 menit atau kalau mau lebih dingin bisa sampai 1 jam. Oke, ini dia cheesecake ala aku.
lama banget nih. Oh iya, kan aku penari. Aku spill dikit nih tarian Betawi. Itu dia tarian Betawi ala aku. Kenapa gado-gadoku spesial? Karena ada bawang merah gorengnya. Ini dia nih bawang merah goreng yang dicampur dengan bumbu kacang dan diulek, yang bikin cita rasanya jadi tambah enak. Akhirnya masakan aku sudah selesai nih. Gado-gado yang dibuat dengan cinta dan penuh kasih. Semoga aku lolos di tahap selanjutnya ya. Halo semuanya, nama saya Jasin Wong. Hari ini saya buat tofu terrine dengan saus vegetarian ju dengan kondimen tambahannya peas puree, strawberry jam, dan rosti. Ini saya lagi buat potato rosti, jadi kentangnya itu saya grate dulu seperti ini, lalu saya rendam di air supaya mengurangi starchinya. Ide menunya, dulu saya udah pernah bikin menu ini. Lalu saya coba kombinasikan supaya lebih masuk ke taste vegetarian. Jadi saya sekedar mencoba-coba juga. Waktu saya masak kentangnya itu nempel banget ke padnya. Jadi saya harus ganti lagi ke pan yang baru, terus saya masak lagi. Akhirnya untungnya puji Tuhan jadi juga. Hi everyone, perkenalkan nama saya Rizal Alexander De. Saya merupakan mahasiswa dari Podomoro University dan pada hari ini saya akan buat ravioli with spinach sauce. Yang mau saya tonjolin adalah kita tuh bisa makan makanan vegetarian yang rasanya kayak ada dagingnya, padahal sebenarnya full sayur seperti itu. Sebenarnya menu vegetarian tuh enak, nggak kalah. Kadang ada yang bilang, oh nggak bisa nih, saya harusnya makan daging gitu. Padahal sebenarnya banyak kok menu-menu vegetarian yang juga rasanya tuh sama kayak daging atau bahkan jauh lebih enak daripada daging dan untuk beberapa kasus lebih sehat. Misalkan lebih rendah resiko untuk kolesterol dan lain-lain. Halo, nama aku Zaskia Dinar dari Pradita University. Halo, nama saya Agung. Hai, nama aku Samira. Hai, nama saya Rifki. Pengen ikut, pengen nyari pengalaman aja sih. Karena kan sebelumnya kita nggak pernah nih masak bahan dasar veggie-veggie tersebut di dalam aktivitas kita sehari-hari. Emang terlintas aja tiba-tiba di otak kayak, kenapa nggak bikin spaghetti? Coba bikin spaghetti. Tapi pas nyoba tadi ada problem sedikit, akhirnya aku ganti ke gnocchi. Aku kan mau bikin crispy mushroom itu seolah-olah kayak ayam kan nanti. Jadi aku mau di slice kecil kayak file dibagi dua, terus baru dikasih tepung baru goreng. Saya yakin lolos 12 besar. Aku pede lolos 12 besar. Dukung ya.
What's up, Holmes? Nama aku Muhammad Zarno, and in today's session, we're gonna be cooking mushroom and cheese ravioli. Very Italiano. Kenapa aku masak ini? Karena I love Italian food, I love Western food. So, stay tuned, kita bakal bikin nih. Ibu aku sama bapak aku dulu emang doyan masak. Pagi ibu aku. Nah, bapakku itu dulu emang kerja di beberapa restoran sebelum dia pindah ke oil and gas. Nah, itu dari sana baru I got influence, diracunin lah. Kayak, oh ini cara masak ini kayak gini, cara masak ini kayak gini. Terus ujung-ujung ya explore sendiri cara bikin ini. Karena sekarang udah ada YouTube. And then after you sort of just learn how to do it. Bisa masak fancy kayak gini, ataupun mau masak survival di hutan juga aku bisa. Because it's easy. Halo, nama aku Ardi, aku dari mahasiswa D3 Seni Kuliner semester 6. Dan hari ini aku akan masak spaghetti vegetarian. Ma, ini Mary izin dulu ya, Ma? Ya, nanti Mary dukung Mama ya. Pastilah. Pasti dong. Ya. Mama semangat. Oke. Positif. Yakin bisa lolos. Iya. Mary pasangin dulu ya, Ma. Nyalakan kompor sambil bersenandung. Masakan jadi, juri pun senang. Warga Ciracas dan Pasar Rebo siap ikuti audisi. Antusias mengikuti audisi juga datang dari para ibu rumah tangga yang unjuk kebolehan dengan masakan vegetarian kreatif dari menu sehari-hari di rumah. Selamat datang Ibu. Iya, lagi masak apa nih hari ini nih? Hari ini saya membuat sate lilit tempe sambal matang. Iya. Enak banget nih kayaknya nih. Ada tempe, ada kelapa, dan rempah-rempah semuanya jadi satu. Sebelumnya tempenya kita kukus dulu supaya di sananya nanti mudah cepat matang. Minumnya es kelapa. Semangat ya. Terima kasih Bu, sudah hadir stand kami. Semoga kami menang. Amin, amin, amin. Terima kasih.
Audisi selanjutnya kita ke kota Pekanbaru, Batam, dan Medan. Dan seluruh peserta datang dengan penuh semangat untuk bisa lolos ke 12 besar. Peserta audisi datang dari berbagai kalangan, muda-mudi hingga orang tua. Semua siap bersaing menjadi finalis Vegetarian Chef Indonesia. Halo, nama saya Victoria Nindya Kirana, biasa dipanggil Vicky. Hari ini aku bakal masak Korean Honey Garlic Vegetarian Chicken Wing with Jumokbap. Ini menu kesukaan anak-anak aku. Chicken wing, tapi kita bikin versi vegetarian. Jadi kita pakai jamur enoki, inti utamanya. Tahu infonya itu dari temen kalau ada audisi di Pekanbaru ini yang offline. Jadi wah langsung seneng banget, langsung daftar, ada nomor kontak personnya, nggak pikir panjang daftar dan gak nyangka bisa audisi sekarang. Halo, nama saya Acen Herwati ya. Kayak mana ngomongnya tadi lupa. Hai, perkenalkan nama saya Anis Kimnawati. Hai semua, nama saya Budi Mariadi. Hari ini saya akan memakai daging analog sebagai daging asli. Jadi ini sebuah challenge saya akan bisa memenangkan kompetisi ini. Jayo! Jadi saya ikut kompetisi ini untuk men-challenge diri saya. Jadi selain bisa makan, saya juga harus bisa masak sih. Kesulitan lumayan. Bagaimana caranya yang protein yang daging dijadikan nabati untuk perpaduannya bisa masuk. Awas ya, siap-siap kepedesan. Ini bisa bersin. Cepat. Ini gosok. Saya sendiri kan juga sering masak di rumah dan maunya yang simple dan enak. Ini salah satu menu yang bisa kita coba di rumah dan apalagi anak-anak yang ngekos pasti seneng banget menu simple begini. Kalau sate Padang, kalau pada umumnya kan semuanya kan pakai daging. Nah, saya sekarang membuatnya itu adalah dari jamur tiram. Jamur tiram ini kan alami dan akan jauh lebih sehat lah. Biar Halo, nama saya Leonaldi Berens, berasal dari kampus UCM. Hari ini yang mau saya masak adalah ayam betutu, tapi ayam yang akan saya ganti ke kaki jamur shiitake.
Saya mau menunjukkan bahwa kalau misalnya makanan vegetarian itu tidak hanya tentang salad, tetapi bisa juga dengan masakan yang dengan bumbu yang kompleks begini. Ini dia sudah siap makanannya. Ini adalah nasi ayam betutu khas Bali yang vegetarian yang disajikan bersama sate lilit khas Bali juga. Nama saya Nusonjo, umur 80 tahun. Saya akan memasak sate jamur. Berapa lama total vegetarian? 30 tahun lebih. Kalau mau cari sate ini pun, kalau di mana tempat vegetarian pun nggak ada sate kerang. Jarang ada, karena jamurnya pun payah juga. Enak bilang, nggak enak diam-diam. Selesai vegetariannya, sate kerang, jamur vegetarian. Makanya marilah kita semua bervegetarian. Oke? Hai semuanya, perkenalkan nama saya Asyara Megawati Sidauru. Saya berusia 18 tahun. Di sini saya akan membuat gado-gado roll. Nama saya Kiki Koli. Nama saya Melkian Rentarigan. Nama saya Muhammad Mustafa Kamal. Season ini audisi terbuka di Medan, turut dimeriahkan oleh anak-anak spesial. Dengan keterbatasannya, mereka berhasil menciptakan menu makanan vegetarian yang kreatif. Anak-anak spesial ini sudah dididik bertahun-tahun untuk memiliki kemampuan memasak. Mereka diajarkan untuk berhati-hati dengan benda berbahaya seperti pisau hingga api. Antusias peserta tidak hanya hadir di audisi terbuka. Banyak peserta yang mengirimkan video audisi dengan kreativitas menu makanan yang tidak kalah menarik. Lalu, siapakah yang layak lolos dan mengikuti kompetisi Vegetarian Chef Indonesia Season 3 ini, dan kejutan apa yang menanti para kontestan? Vegetarian Chef Indonesia Season 3 kini tiba di saat yang paling dinantikan, yaitu babak penyisihan. Ratusan peserta dari berbagai kota di Indonesia telah menunjukkan bakat dan kemampuannya dalam mengolah kuliner vegetarian, dan hari ini kami akan menentukan siapa saja yang berhak lolos ke babak selanjutnya. Dia harus memasak makanan Indonesia, tapi itu aja bisa tahu ada soal. Kalau dibilang kesulitan dalam memilih ke-12 peserta ini, ya tentu saja kami di tim juri harus dengan sangat hati-hati dalam menilai dan harus sangat ketat. Kenapa? Mereka berasal dari kalangan yang berbeda-beda dan kemampuan mereka semua tidak diragukan lagi. Ada yang dari mahasiswa, ibu-ibu UMKM yang mana sudah jago masak, mereka punya bisnis kuliner, usaha kuliner, dan juga usaha online. Apalagi yang bikin saya sangat terkejut kali ini, banyak juga ternyata yang berasal dari kalangan profesional, baik itu dari perhotelan, resto, ataupun kafe.
Lalu inilah 12 finalis telah terpilih. Mari kita sambut, ini dia finalis Vegetarian Chef Indonesia season ketiga. Acara ini didukung oleh Perjalanan peserta untuk menjadi vegetarian chef baru dimulai. 12 finalis terpilih sudah berkumpul dan bersiap untuk memperebutkan gelar juara di babak selanjutnya. Halo semua, perkenalkan namaku Reynaldi Las, biasa dipanggil Ray. Usiaku saat ini 29 tahun. Aku punya usaha coffee shop, itu ada di daerah Jakarta Timur. Jadi selain aku memang sehari-hari itu kesibukan di cafe, aku juga biasa mengisi contohnya seperti kalau ada cooking demo, kemudian juga sebagai F&B consultant. Selain itu, aku juga dengan pasangan di sini punya usaha bersama, itu adalah usaha pastry supplier. Jadi kita mensuplai produk-produk pastry untuk ke lini B2B, business to business. Saya Richard Alexander De, untuk sekarang usianya 22 tahun, asalnya dari kota Jambi, lahir dari keluarga yang sederhana sebenarnya. Tidak ada keluarga yang punya background masak juga, cuman memang mama suka masak. Aku membuktiin ke orang-orang ataupun ke dosen atau everyone who ever underestimate me kayak aku juga bisa masak. Puji Tuhan saya saat ini udah bertahan untuk tidak konsumsi daging sapi. Jadi ya dengan ikut lomba ini juga aku harapannya bisa belajar lebih banyak, bisa tahu lebih banyak tentang dunia vegetarian. Hai, perkenalkan nama saya Intan Zakia. Saya berusia 33 tahun dan saya seorang pengusaha catering skala rumah tangga. Jadi saya sedikit cerita, saya itu mantan obesitas kebetulan. Jadi saya sudah turun berat badan kurang lebih 30 kilo, itu salah satunya dari pola makan. Walaupun saya masih mungkin belum bisa menerapkan vegetarian, tapi di situ saya sudah memulai untuk pola hidup sehat dan itu rasanya kalaupun memang bisa menjadi seorang vegetarian pasti lebih baik gitu. Halo, nama saya Wira Diputra, biasa disebut Wira. Asal saya dari Bali. Keseharian saya di Bali, saya sebagai head chef di salah satu hotel di daerah Kuta. Jadi saya lebih banyak berkecimpung di dunia kulineri. Hal yang pertama saya lakuin itu istilahnya minta izin, bersyukur ke dosen yang dewasa. Saya masih dikasih kesempatan. Yang kedua, saya mohon bimbingan jika mana nanti ada hal-hal pada saat kompetisi yang mungkin istilahnya akan menghalang supaya dilancarkan. Selamat datang di kompetisi memasak vegetarian pertama di Indonesia, Vegetarian Chef Indonesia Season 3. Yes. Kalian adalah 12 finalis besar Indonesia. Ini merupakan satu pencapaian yang sangat luar biasa. Bisa ada di sini adalah satu berkah. Dan oleh karena itu saya bersama dengan Dewan Juri, kami akan memberikan pembekalan untuk kalian. Berbagi wawasan, ilmu, supaya kalian siap dalam kompetisi ini. Are you ready? Ready, Chef! Oke, kita mulai ya. Ke-12 finalis berkumpul untuk menerima pembekalan dari juri chef dan mentor. Mengenal apa itu vegetarian, nutrisi dalam menu vegetarian, teknik memasak, hingga kewirausahaan.
Saya akan sharing sedikit suka duka dalam mengelola restoran vegetarian. Karena saya nggak ada background sama sekali tentang bagaimana mengelola restoran. Saya tuh tadinya juga bantuin usaha suami dan seorang ibu rumah tangga juga. Tetapi karena saya sudah bervegetarian 10 tahun dan selama itu saya berkeliling, saya melihat betapa sulitnya mencari restoran vegetarian yang enak dan bahan-bahannya menggunakan bahan yang sehat. Kenapa kita mengadakan Vegetarian Chef Indonesia? Justru ini yang perlu digali. Jadi bagaimana kita menggunakan bahan-bahan lokal kita, asal kita mau dengan sungguh hati, kita mau terus-menerus bereksperimen, itu pasti bisa. Gak ada yang gak bisa. Ilmu dari Aunty Cindy sih sebenarnya yang sangat-sangat ngena banget ke saya. Karena ternyata benar yang beliau bilang bahwa vegetarian ini masih belum banyak saingan. Jadi mungkin kedepannya bisa saya coba, kalau misalnya saya bisa memperdalam, saya akan mencoba karena peluangnya sangat-sangat besar buat vegetarian. Dulu aku berpikir bahwa vegetarian itu lebih kepada kewajiban dalam agama yang aku anut. Tapi ternyata vegetarian semakin kesini itu punya impact positif ke health POV gitu ya, untuk kesehatan, urusan kesehatan. Dan itu aku juga baru tahu tadi, banyak banget manfaat kesehatan yang bisa kita dapetin kalau misalkan kita bervegetarian. Baik para finalis, perjuangan kalian masih sangat panjang. Oleh karena itu besok saya akan bawa kalian dan ketemu di Bogor, yaitu di Kebun Organik. Kita akan belajar sama-sama lebih dalam mengenai pangan organik dari ahlinya langsung. Di sana akan ada kejutan, ada juga tantangan yang spesial sudah saya sediakan untuk kalian semua. Siap nggak dengan tantangannya? Siap, Chef! Oke, kalau begitu saya akan bagi kalian dulu menjadi 2 kelompok. Tujuannya adalah supaya kalian saling mengenal dan juga bisa menjaga kekompakan, belajar satu dengan yang lain sebelum kalian berkompetisi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu di sebelah kanan saya sudah ada bowl di situ berisi tulisan A atau B. Kalian pilih salah satu karena tidak terlihat dari sini. Kalian pilih, itulah tim kalian nanti di situ. Dan setelah kalian buka, kalian akan pakai apronnya lalu kembali ke tempat kalian masing-masing. Baik para finalis, tentunya kalian sudah berada dan juga sudah tahu kalian ada tim di mana. Dan saya akan minta kalian untuk kalian bergabung dengan tim kalian, di mana posisi tim B adalah sebelah kanan saya dan tim A ada di sebelah kiri saya. Dalam hitungan 3, 2, 1, silakan. Nah ini dia terjadi pertukaran. Kalian sudah berada di tim kalian masing-masing. Lihat kanan, lihat kiri. Itu adalah sahabat kalian, teman seperjuangan kalian. Pertahankan tim kalian. Ini satu-satunya kesempatan kalian harus bekerja sama. Ya, sebelum kalian berkompetisi satu dengan yang lainnya. Wah, kayaknya kalau di kelompok ini sih cukup sengit nih ya kalau aku lihat ya. Apalagi ada Yvonne, wah backgroundnya content creator, ada Rifki lagi, waduh dia udah sering lomba di mana-mana. Ada Edi juga, aduh, Intan juga luar biasa. Aduh ada yang kecil-kecil cabai rawit nih, si Nadia lagi, gimana ya, bisa nggak ya aku ya? Baik, saya persilakan kalian untuk meninggalkan tempat ini. Sampai jumpa di Kebun Organik. Silakan, terima kasih. Hari ini ke-12 finalis akan mengunjungi Kebun Organik untuk belajar dan memahami tentang pangan organik dan juga kaitannya dengan dunia vegetarian. Para finalis tidak hanya belajar, namun ada tantangan seru yang menanti mereka.
Pas pertama kali dibilang mau ke kebun organik sih sebenarnya agak kaget ya, karena kan juga sebelumnya aku belum pernah tuh ke kebun organik. Jadi kan ya seneng dong bisa ke tempat baru ya, tapi ada satu hal nih yang jadi pikiran aku. Karena sebenarnya aku tuh nggak suka pergi-pergi ke tempat alam. Kebayangnya tuh kita bakal belajar gimana cara nanam tanaman organik. Soalnya kan kita tahu sayur-sayur organik tuh kan kalau di pasaran atau di supermarket tuh harganya kan mahal ya. Jadi siapa tahu dari ini kita bisa belajar cara tekniknya, gimana caranya kita nanam organik. Jadi siapa tahu bisa kita terapin di rumah besok gitu. Halo semuanya, selamat datang para finalis Vegetarian Chef Indonesia season ketiga. Oke, welcome di BSP Farm dan sebagai janji saya kemarin, hari ini kalian akan belajar lebih dalam mengenai pangan organik. Nah, jadi kalian nanti buka pikiran kalian, tambah wawasan, catat baik-baik, karena ini akan jadi bekal, terutama untuk tantangan kalian yang selanjutnya. Nah, bersama saya sudah ada Pak Sudaryanto, beliaulah yang akan nanti menuntun, membimbing, mengajar kalian semua mengenai pangan organik. Pak, waktu dan tempatnya saya persilakan. Monggo Pak. Terima kasih. Kita berada di BSP Farm. Salam sehat. Salam sehat. Saya akan mulai dari menjelaskan tentang pertanian organik dari pengalaman saya 20 tahun di PT Kapol Antarnusa atau BSP Farm ini. Saya mulai dari pertanyaan, mengapa harus ada pertanian organik? Nah, ini perlu karena banyak masyarakat umum tidak bisa membedakan antara pertanian konvensional dengan pertanian organik. Nah, pertanian organik ini muncul salah satunya alasannya adalah mengoreksi pertanian konvensional yang 20 tahun ini menyebabkan atau menimbulkan dampak residu kimia baik di air, di tanah, maupun yang terpenting adalah di makanan. Meskipun demikian, pertanian organik karena tidak mengandung residu dan juga cara tanaman itu mengambil makanan di dalam tanah, kita kan hanya memberikan kompos. Sehingga tanaman-tanaman seperti ini itu mengambil makanannya karena kompos, maka lengkap yang dimakan karena mineralnya lengkap. Sehingga komunitas vegetarian itu sebetulnya atau malah sebetulnya wajib menggunakan produk organik karena ada jaminan bahwa yang kita konsumsi itu memang benar-benar mengandung mineral yang sehat. Ternyata pangan organik itu benar-benar bikin supaya kita tuh lebih sehat pastinya. Terus tidak mencemari lingkungan juga. Jadi bikin makanan itu atau bahan baku itu punya kualitas yang sangat-sangat baik dibandingkan pangan anorganik. Awalnya saya kira kalau sayuran itu kalau misalnya bolong-bolong itu geli dimakannya. Tapi ternyata itu sehat, menandakan bahwa itu tanpa pestisida ya. Dan itu lebih alami dan itu bagus buat kami yang vegetarian juga. Selamat datang semua peserta finalis. Dari 50, kalian 12 peserta terbaik. Kalian datang ke sini dan sudah belajar mengenai perkebunan organik. Sekarang kita akan belajar memasak. Kali ini saya akan masak vegetarian chicken dengan sayuran yang ada, plus nanti ada taco. Jadi saya akan kasih tahu kalian bagaimana membuat protein dari bahan-bahan yang ada kita punya. Semua sudah ready? Siap, Chef. Oke, kita langsung. Bahan utamanya adalah bahan gandum yang otomatis akan membuahkan hasil tepung terigu dan berprotein tinggi. Saya akan kasih kalian basic dasar membuat bagaimana caranya bikin serat untuk menjadikan sebuah daging. Kali ini kita pakai daging ayam karena teksturnya saya ambil yang putih aja. Kalau kalian mau pakai
teksturnya daging sapi, berarti kalian pakai preserve atau bahan-bahan untuk menyerupai daging sapi, misalnya soya, untuk bisa menghasilkan bahan yang baik. Intinya tepung terigu tinggi kita bikin satu buah adonan atau dough yang nantinya mereka akan menjadi satu dengan sistem kimiawi. Ini saya pakai 1 kilo tepung terigu sama kurang lebih setengah liter air, dan pada dasarnya resep itu estimasi, yang intinya adalah hasil akhir. Kadangkala ini kan semua tepung konsistensinya akan berbeda. Resep menjadi panduan, tetapi yang harus kalian lihat adalah hasil akhir. Menurutku lihat seorang chef profesional depan kita kayak cooking demo itu jadi sebuah privilege dan jadi salah satu benefit untuk ikut kompetisi Vegetarian Chef Indonesia season 3 ini. Oke, akan menjadi satu buah adonan yang sudah padat, tetapi tidak usah terlalu kalis. Yang dibutuhkan adalah dia menjadi satu adonan yang utuh. Saya letakkan di sini. Setelah itu direndam dalam air minimum 2 jam. Dia harus tertutup ya, kerendam. Jangan cuma ada sebagian yang keluar. Setelah direndam, bisa di cover minimum 2 jam, di rest. Ini hasil yang sudah saya rest selama 2 jam. Setelah di rest 2 jam, ini saatnya kita harus membilas. Membilas air kurang lebih 6 kali untuk memisahkan dari glutennya sama pati. Oke, kita mau ngambil glutennya. Jadi makanan protein nabati ini tidak free gluten. Ini memang ada glutennya karena kita butuh glutennya. Tadi kan Chef Rafael itu bikin protein ya, protein dari menggunakan bahan tepung terigu. Itu sih sesuatu yang baru. Aku sebelumnya sempat dengar di pasaran bahwa ada produk tersebut, tapi kita kan nggak tahu cara buatnya. Ternyata cara buatnya tuh nggak susah. Chef Rafael ngajarin kita dan detail banget sampai akhirnya, wah ternyata bahannya tuh sesimpel itu. Cuma pakai tepung terigu, kita udah bisa bikin protein nabati. Oke, sekarang kita proses hasil dari seitandonya. Nah, untuk hasil seitando, ini sudah menjadi basic dasarnya. Dari sini kalian tinggal olah mau seperti apa. Ya, kalian mau gabungkan dengan pati dari sayuran bisa, atau kalian mau dicampur untuk serat yang lebih kasar lagi, misalnya pakai jamur itu juga bisa. Tapi kalau saya mau bikin basicnya aja, saya ingin bikin ayam. Saya ingin memancing umaminya keluar, karena yang kita punya sekarang hanya serat dari nabati saja. Makanya saya butuh garam untuk dia memancing keluar rasa gurihnya. Dan tidak butuh rasa atau garam yang begitu kencang, karena nanti kalian masak akan membuat satu buah masakan dengan flavor yang baru. Nabati protein ini pun sama. Kalian hanya butuh satu buah basic dasar nabati protein yang cukup seimbang untuk nanti diolah apapun jadinya. Oke, untuk vegetarian nabati kalian sudah ngerti. Tantangan selanjutnya kalian akan bertemu dengan Chef Edwin. Oke? Oke. Ayo, siapa yang mau coba? Ayo, silakan. Boleh ke depan. Masakan Chef Rafael enak banget, apalagi takonya itu buat yang vegetarian sih mungkin kayaknya sadar ya kalau itu vegetarian. Buat kita yang mungkin umum belum vegetarian, itu gak bakal nyangka sih kalau taco itu vegetarian. Aduh, pengen banget dibuatin lagi sama Chef Rafael.
Selanjutnya di Vegetarian Chef Indonesia Season 3, 12 finalis akan menerima tantangan yang tidak hanya mengasah kemampuan, tetapi juga menguji mental. Tantangan ini akan menentukan apakah tim akan menerima keuntungan atau malah menerima kerugian. Oke, Chef Rafael, silakan dibuka dalam hitungan 3, 2, 1, silakan. Sangat kaget, dikasih waktu 5 menit untuk berpikir membuat hidangan apa. Saat itu benar-benar ngeblank,